wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi yang memang belum usai sepenuhnya ini. Oke, bertemu lagi pada video pembelajaran pertemuan kedua mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan pertama lalu kita sudah membahas tema pokok logika dan algoritma komputer yang ada di dalamnya, yaitu definisi logika, definisi algoritma, ciri-ciri algoritma, definisi dari command prompt, serta fungsi-fungsi dari command prompt itu sendiri. Nah, untuk pertemuan kedua ini, tema utama yang akan kita bahas adalah mind mapping. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan mind mapping itu? Mind mapping atau peta minda dikatakan sebagai dua hal yang sama. Keduanya pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog Inggris. Mind mapping atau peta minda adalah sebuah gambaran yang menjelaskan struktur konsep-konsep yang berkaitan antar konsep yang menyatakan suatu hubungan memiliki makna atau arti tersendiri. Jika ditarik kesimpulan atau mengambil definisi secara umumnya, mind mapping itu diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu. Oke, ada tugas untuk kalian. Carilah definisi mind mapping menurut pertama Bobby DeForter dan McHenry, dan yang kedua menurut Hudojo. Lalu tuliskan definisi itu di kolom komentar video pembelajaran ini. Saya katakan sekali lagi, carilah definisi mind mapping menurut dua ahli ini. Kemudian, jika kalian sudah menemukannya, tulis di kolom komentar video pembelajaran simulasi digital pertemuan kedua ini. Jangan lupa sertakan nama serta kelas kalian. Oke, selanjutnya langkah-langkah membuat mind mapping. Yang pertama, mengidentifikasi pokok materi yang akan dikonsepkan. Yang kedua, mengidentifikasi ide atau konsep sekunder sebagai ide utama. Yang ketiga, tempatkan ide utama di tengah atau di puncak proses pemetaan. Dan yang terakhir, menerapkan konsep dengan cara kelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis mind mapping. Jenis-jenis mind mapping ini ada 4 ya. Yang pertama itu jenis fishbone diagram atau jenis tulang ikan. Yang kedua jenis cabang. Yang ketiga jenis sekitaran. Dan yang terakhir jenis pokok. Dari keempat jenis-jenis mind mapping ini, yang lazim atau sering digunakan pada umumnya adalah jenis cabang. Dalam membuat mind mapping, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tema utama. Jadi, seperti yang saya katakan pada slide sebelumnya, tema utama harus terletak di tengah atau di pusat peta minda atau mind mapping itu sendiri. Jadi, tidak bisa kalian menempatkan tema utama di pinggir atau di bawah ataupun dimanapun selain di tengah. Yang kedua, tema turunan. Setelah tema utama, pasti ada tema turunan yang memiliki relasi dengan tema utama. Kemudian, hubungan antara tema utama ke tema turunan ke satu atau selanjutnya harus memiliki keterkaitan. Jadi, antara tema utama dengan tema turunan yang pertama ataupun selanjutnya pasti memiliki hubungan yang keterkaitan satu sama lain. Tidak bisa satu tema turunan tidak memiliki hubungan dengan tema utama atau tema turunan yang lainnya. Pasti mereka saling berhubungan. Yang keempat, penggunaan huruf kapital. Dalam membuat mind mapping, harus menggunakan huruf besar semuanya tanpa terkecuali. Jadi jika kalian membuat mind mapping, semuanya menggunakan huruf besar, jangan ada yang terlewat satupun.
menggunakan huruf kecil. Yang terakhir, penambahan tema turunan. Oke, sisakan ruang untuk menambahkan tema turunan. Pada beberapa kasus, biasanya terjadi penambahan tema. Jadi, untuk berjaga-jaga, ada baiknya ketika membuat mind mapping, kalian menyisakan ruang untuk penambahan tema turunan yang sewaktu-waktu mungkin akan dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh mind mapping. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Ini adalah gambar atau contoh jenis mind mapping, yaitu jenis cabang. Di sini memiliki tema utama yaitu jenis benda yang terletak di tengah. Nah, yang berada di sekeliling jenis benda itu yang dinamakan tema turunan. Jenis benda adalah tema utama. Tema turunan yang pertama dari jenis benda itu adalah plastik, logam, karet, dan kayu. Nah, jadi jika tema utamanya jenis benda, maka tema turunan yang pertamanya yaitu plastik, logam, karet, dan kayu. Untuk tema turunan yang kedua dari tema utama jenis benda ini yaitu sifat dan guna. Jadi pada plastik, logam, karet, dan kayu itu memiliki tema turunan lagi, yaitu tema turunan yang kedua yaitu sifat dan guna. Begitupun tema turunan yang ketiga. Seperti contohnya, pada tema turunan logam memiliki tema turunan yang kedua yaitu sifat dan guna. Pada tema turunan kedua sifat memiliki tema turunan yang ketiga yaitu kuat, keras, konduktor, dan mudah dibentuk. Begitupun tema-tema turunan yang ketiga lainnya. Kalian bisa melihat dan membacanya sendiri. Sampai di sini, apa ada pertanyaan tentang mind mapping itu sendiri? Jika memang kalian belum paham atau masih sedikit bingung tentang mind mapping, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar video pembelajaran ini di akun YouTube SMK Golden. Selanjutnya, kelebihan mind mapping. Ada 5 kelebihan mind mapping. Yang pertama, lebih mudah melihat gambaran keseluruhan karena semuanya terpetakan atau terkonsepkan. Yang kedua, membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Yang ketiga, memudahkan penambahan informasi baru. Yang keempat, pengkajian ulang dapat dilakukan lebih cepat karena seperti yang saya katakan tadi, konsepnya terstruktur, jadi kita bisa melihat apa kekurangan dan apa kelebihan yang ada. Dan yang terakhir, setiap peta memiliki sifat yang unik. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran pertemuan kedua mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kita sudah membahas mind mapping. Jangan lupa dicatat hal-hal penting dalam video pembelajaran kali ini di buku catatan kalian. Dan jangan lupa juga tugasnya, yaitu mencari definisi mind mapping menurut Bobby de Porter dan Hinerke dan menurut Hudozo. Tulis jawaban kalian di kolom komentar video pembelajaran ini dan jangan lupa sertakan nama serta kelas. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.